Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viralnya video penghentian operasionalnya PO Kencana yang menimbulkan banyak sekali argumen-argumen gak jelas ya. Argumen-argumen gak jelas, pakar-pakar dadakan dan lain sebagainya. Tapi gua rasa ya nggak jadi masalah sih. Sekali-sekali ngasih para hater bahan, ya gitu ya. Biar mereka tuh dapat bahan gitu. Karena selama ini mereka nggak dapat bahan. Komentarnya gitu mas, bong-bong. Komentarnya apa tuh? Ya gini loh, orang kalau bodoh kan bebas, ya kan? Orang kalau jahat juga bebas. Nggak, karena apa? Karena teori-teori kebaikan nggak nempel sama mereka, nggak? Tahu nggak? Tahu, iya. Makanya ada pepatah itu bilang susah meyakinkan seekor lalat bahwasanya parfum itu lebih wangi daripada sampah gitu. Tetep aja nongkrongnya di situ terus. Makanya untuk itu perlu kita jelaskan bahasanya yang lebih ringan lah. Kalau kemarin mungkin bahasanya dari Mas Roni sebagai General Manager PO Kencana itu mungkin bahasanya lebih apa ya? Lebih kurang bisa diterima lah. Tapi pada intinya adalah tidak ada istilah atau apapun atau narasi-narasi yang layak diutarakan ke PO Kencana yang sifatnya itu menyatakan bahwasanya PO Kencana bangkrut atau PO Kencana apa nih? Perakuan bayar leasing. Terus apalagi ya sampai kemarin Mas Tony bikin video nyodorin BPKB-nya. Dikira kreditan gitu. Iya. Makanya jangan begitulah. Apalagi sama-sama pengusaha nggak pantas banget suara-suara kayak gitu diutarain ke pengusaha lain walaupun kalian bersaing, nggak boleh. Janganlah. Jadi intinya PO Kencana itu pada saat ini hanya sedang meng-off-kan operasionalnya untuk menata ulang semua. Jadi kalian harus ingat bahwasanya ketika saya bergabung dengan PO Kencana atau sebagai tenaga ahli PO Kencana, itu fungsi saya satu, saya mengawasi SDM. Kedua, saya mengawasi titik keagenan. Tapi dalam artian mengawasi ini kan berarti posisinya SDM sudah terbentuk, keagenan juga sudah terbentuk. Yang ngebentuk bukan Rian Mahendra, tapi pengurus PO Kencana sebelumnya yang sudah dibuang di, nah gitulah. Saya berusaha memperbaiki dalam artian, oh ya bagaimana ya supaya rezim lama ini masih tetap dipakai, tapi nggak usah apa namanya, nggak usah tanpa harus mecat orang dengan kehadiran Rian Mahendra ini, jangan sampai kok. Jangan sampai kok. Enak pesawat lewat kok, kelingan juga ya. Loh. Untuk percakapan. Wes, lanjut. Jadi dulu tuh kita berpikirnya jangan sampai dengan masuknya Rian Mahendra ke dalam PO Kencana sebagai pengawas ini sampai harus memecat orde-orde lama ini, yang aku nggak mau gitu. Kita coba untuk membina, coba untuk mendidik, tapi ternyata memang buat PO Kencana kok nggak terlalu banyak ada perubahan signifikan. Maksudnya nggak ada perubahan signifikan dengan hal itu. Maka mereka memutuskan untuk membongkar ulang semua pondasinya. Jadi kalau dulu saya masuk ini di tengah-tengah bangunan sudah berdiri, sekarang yang dibongkar pondasinya. Nah, cuman karena kita sendiri juga sekarang sudah sibuk dengan MTI kita, jadi dulu tuh begini loh mas sejarahnya. Saya tuh waktu saya lagi pengen bikin MTI, ngajuin proyek MTI dan memproses semua proyek tentang MTI, semua hal tentang proyek MTI. MTI itu Mahendra Transport Indonesia. Saya bilang sama beliau, Mas Tony, ownernya Kencana, Mas, saya lagi ada proyek loh mas, bikin perusahaan sendiri. Nggak apa-apa mas Rian, yang penting mas Rian bantuin PO Kencana sebisanya. Oh ya sudah mas, saya bantu. Ya kan, itu posisi pada saat itu bis 4 unit sudah terjual, ya kan God? Iya. Nah, Mas Tony bilang tapi bisa yang 4 biji udah terjual mas. Nggak apa-apa mas, buat saya itu pilihan yang tepat gitu. Karena satu armada itu, wah biaya maintenance-nya sudah besar dan kurang bisa kurang bisa optimal lah untuk melayani penumpang. Dan posisinya pada saat itu kan sebelum Lebaran. Kalau dia jualannya setelah Lebaran tambah susah lagi, ntar malah tambah nggak ada yang beli. Jadi jual aja nggak jadi masalah. Akhirnya dijual, jalanlah Kencana 2 unit seperti yang kalian lihat selama ini, double decker. Nah, sekarang PO Kencana ada di fase Apit bulan Suro ini kan penumpang sepi nih, operasional semua PO sepi, semua. Mungkin semua orang jualan usaha ini sepi gitu. Dan bukan PO Kencana aja satu-satunya perusahaan yang meng-off-kan operasionalnya pada bulan-bulan ini, pada saat-saat kayak gini. Hanya saja kelebihannya PO Kencana ini meng-off-kan juga untuk merestrukturisasi lagi semua sistem, baik itu keuangan dan operasional, finansial dan operasional dari nol lagi, dari bawah lagi.
Jadi itu klarifikasi dari saya. Mungkin itu bahasa yang lebih mudah untuk kalian terima ya, dibandingin bahasanya general manager kemarin kan. Nah, begitu. Ya jadi janganlah ada narasi-narasi Kencana bangkrut dan lain sebagainya. Ngapain dia bangkrut? Travelnya aja ratusan mas, premium HS. Katanya yang apa namanya, yang naiknya instan, turunnya juga instan. Siapa yang naiknya instan? Siapa bilang naiknya instan Kencana berapa tahun? 2 tahun ya? God. Iya kalau bis, tapi kalau travel kan lama. Di transportasi kan enggak cuma di bis, maksudnya gitu mas. Nggak usah ngerasa bertanggung jawab dengan kebodohan orang lain. Makanya biarin aja, cuekin aja. Yang penting itu klarifikasi dari saya. Maka saya sebagai teman, sebagai rekan, insya Allah saya tetap akan mendoakan PO Kencana menjadi perusahaan yang bisa diterima oleh masyarakat, bisa memberikan pelayanan yang baik oleh masyarakat, untuk masyarakat, untuk para konsumen, dan bisa melayani penumpang dengan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat buat orang banyak, semakin banyak. Oke, gua nggak bisa lama-lama God, karena gua kan sekarang udah nyambi kerja jadi calo di MTI ya kan. Calo lanjut. Bos. Hah? Calo apa? Loh, yang punya Mahendra Transport Indonesia tuh viewer gua, yang punya follower gua. Berarti aku yang melu punya lagi. Lu juga, makanya besok family gathering kita namanya bukan family gathering, tapi rapat pemegang saham. Pergi kita kemana ya kan? Iya, masuk. By the way, lu kemarin nggak ngirimin gua kembang God, yang ngirimin malah Mas Tony doang. Iya, karena kemarin tugas sibuk ya. Oke banget tugas. Iki bosnya orang ngirim kembang blas aku ya, no. Bosnya gawe resto orang ngirim kembang blas aku ya. Ya, jadi itulah, mudah-mudahan semua bisa menerima dengan baik dan tolong berbicara yang baik-baik aja lah. Dari tulisan kalian, terus cara kalian berbicara itu bisa mencerminkan kadar kualitas kemanusiaan kalian mas. Kalian rendah apa enggak, bobrok apa enggak moral kalian, itu terlihat dari bagaimana kalian berbicara dan bagaimana kalian menulis. Jadi jadilah orang yang baik, yang bijak, yang bisa diterima oleh orang-orang sekitar kalian. Tapi dapat pahala. Dapat pahala gitu. Oh iya. Karena kan kita kan portal-portal berita banyak yang upload. Jadi lahan rezeki iya kan dapat pahala gitu. Apalagi dibaca orang yang terus mengalir. Ya gitu, kalian terima kasih banyak. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kalian diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Kalian, keluarga kalian dan orang-orang yang kalian sayangi diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan selalu oleh Allah. Jadi tetap semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapi Kencana.